Bab 4136. Aku hanya butuh pelayan. Aku akan bertarung hingga titik darah penghabisan denganmu. Leluhur keluarga Chen mengeluarkan raungan yang menakutkan. Di akhir hidupnya, barulah dia akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang dia buat dengan bersikap serakah. Tapi sudah terlambat, dia hanya bisa menggeram seperti binatang buas dan bergegas menuju Derian Yan. Setidaknya dia membalaskan dendam kepada keluarganya yang sudah meninggal dan dirinya ingin mati dengan bermartabat. Menghadapi leluhur keluarga Chen yang tidak takut mati, Derian Yan hanya mengangkat sudut mulutnya dengan jijik dan sedikit mengangkat jarinya. Kemudian diarahkan ke kekosongan. Tidak ada semburan aura yang menembus langit, yang mengelilingi ujung jari hanyalah energi hitam yang tampaknya tidak berarti. Namun, sebelum leluhur keluarga Chen tiba, energi iblis ini terkondensasi seperti panah tajam, terbang keluar dari jari-jarinya, dan menembus alis leluhur keluarga Chen. Segera setelah itu, yang kedua, ketiga dan ke-100. Dalam sekejap, tubuh leluhur keluarga Chen dipenuhi panah energi hitam. Darah tumpah. Leluhur keluarga Chen menunjukkan rasa sakit dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Meridiannya tersegel, bahkan lautan kesadaran juga terhalang. Sekarang dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. "Bunuh aku!" teriak leluhur keluarga Chen. "Orang sepertimu yang rakus akan hidup dan takut mati berani meledakkan dirinya, yang sedikit membuatku terkejut," kata Derian Yan dengan senyum main-main. "Awalnya, aku berencana untuk membunuhmu, tapi sekarang aku berubah pikiran." Saat dia berbicara, Derian Yan mengangkat jarinya lagi. Kali ini, di atas ujung jari, ada energi vitalitas. "Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, yaitu mati, di mana aku akan membunuhmu dalam sekejap, atau tunduk padaku dan menjadi pelayanku seperti orang-orang Yuzu di bawah. Dengan menjadi budakku, tentu saja aku akan membuatmu tetap hidup, aku dapat terus memberimu energi kehidupan." Seluruh tubuh leluhur keluarga Chen gemetar. Derian Yan si bajingan ini tidak hanya membunuh seluruh keluarga Chen, tapi sekarang dia ingin dirinya menjadi budaknya selamanya. Itu sangat memalukan, ini merupakan penghinaan besar baginya. Tapi lihat masa kehidupan itu, warna yang memikat dan energi kehidupan yang kaya. Namun, leluhur keluarga Chen menemukan bahwa bagaimanapun dia tidak bisa membuka mulut untuk memarahi Derian Yan dan memilih jalan kematian. Intinya dia adalah orang yang takut akan kematian. Aku terima," leluhur keluarga Chen berkata dengan ekspresi muram. "Apa katamu?" "Aku tidak mendengarnya," Derian Yan mencibir. Pelayan tua dari keluarga Chen memberi hormat kepada tuan. Leluhur keluarga Chen memiliki wajah pahit, berlutut di depan umum dan menyerah kepada Derian Yan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, meninggalkan tubuhnya selamanya. "Hehe, kamu membuat pilihan yang tepat," Derian Yan tertawa. "Kamu kira kamu bisa mengendalikanku sebelumnya, tapi nyatanya aku hanya menyembunyikannya pada saat itu. Tapi mengikutiku belum tentu hal yang buruk. Jika aku mendapatkan warisan Dewa Bintang, bisa saja keluarga Chen akan terus berkembang di tanganmu." Ketika Norman Yang dan Taois Huangmu melihat leluhur keluarga Chen menyerah, mereka langsung menunjukkan keputusasaan. Mereka awalnya mengira jika leluhur keluarga Chen meledakkan dirinya, mereka dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang kesempatan itu hilang. Melihat Derian Yan menoleh, tubuh mereka berdua mulai gemetar. Norman yang tidak bisa mengendalikan detak jantungnya dan memaksakan sebuah senyuman. "Teman seiman Yan, jika kamu perlu menyembunyikan identitas,
Sebenarnya Sekte Sanyang bersedia melayani kamu dan kami berjanji untuk mengikuti kamu dengan setia. Bagaimana? Kalian? Derian Yan menilai dia. Sayangnya, aku tidak butuh kolaborator sekarang, aku hanya butuh pelayan dan hanya kalian berdua. Ini. Ekspresi Norman Yang dan Taois Huangmu terlihat pahit. Jika mereka menjadi budak orang ini, maka hidup mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain mulai sekarang. Dan pihak lain hanya menginginkan mereka, yang berarti bahwa kultivator yang tersisa dari Sekte Sanyang mungkin juga menjadi makanan bayi iblis. Kultivasi kalian berdua biasa-biasa saja dan aku tidak terlalu peduli. Aku akan memberimu 3 napas untuk memikirkannya, kata Derian Yan dengan angkuh. Ketua Sekte, tolong kami. Kami tidak ingin mati. Bagaimana kalau kita melawan mereka? Wajah para murid Sekte Sanyang ini berubah drastis dan mereka buru-buru meminta bantuan. Kami setuju. Di hadapan tekanan yang luar biasa, Norman yang berkeringat deras dan dia tidak dapat menahannya sama sekali. Derian yang sangat kuat, di mana dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bahkan Thomas Lin yang memiliki kekuatan suci kelas 6 juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Derian Yan dan tidak punya pilihan selain mati. Pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bahkan jika itu adalah murid dari sektenya sendiri, dia tidak bisa memedulikannya lagi. Melihat hal tersebut, Taois Huangmu pun langsung berlutut. Keduanya segera ditanamkan gumpalan energi hitam seperti Thomas Lin dan lainnya. Kemudian keduanya merasa bahwa jiwa dewa mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Derian Yan dan bisa mati kapan saja. Setidaknya kita masih hidup. Norman yang melihat sekeliling dengan penuh emosi. 3 orang dari Yuzu, dirinya dan Taois Huangmu, ditambah leluhur keluarga Chen dan Sugo Yan. Kini Derian Yan telah memiliki 7 kultivator fase penilaian 2 kegagalan. Kekuatan tempur semacam ini sudah sebanding dengan kekuatan Istana Bintang. Entah akan seberapa menakutkannya dia ketika dia pergi ke tempat warisan. Tuan, apakah kita akan pergi dari sini? Norman yang juga cepat beradaptasi, kini setelah menjadi pelayan Derian Yan, dia segera mengganti panggilannya dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Pergi, sekarang belum waktunya. Derian Yan mencibir dan melirik Deno Wang di tanah. Masih ada waktu sebelum tempat warisan dibuka, jadi tetaplah di sini dan bunuh teman lamaku. Berbicara tentang ini, wajah Derian Yan agak ganas dan matanya dipenuhi dengan energi pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teman lama. Jantung Norman yang berdetak kencang. Penggarap yang tersisa di tempat ini tidak lebih dari Eric Qin, Rain dan yang lainnya. Ada seorang kenalan lama Derian Yan di dalam sini dan tampaknya hubungan keduanya sangat buruk. Kalian semua menyebar untuk menemukan Eric Qin dan Rain. Jangan lakukan apapun setelah menemukannya, melainkan segera laporkan kepadaku. Setelah selesai berbicara, Derian Yan melambaikan tangannya. Bayi iblis itu berteriak kegirangan dan bergegas keluar terlebih dahulu, lalu Norman Yang dan Taois Huangmu segera pergi ke segala arah setelah mendapatkan perintah. Sedangkan Thomas Lin dan yang lainnya, setelah Derian Yan menyelesaikan pemurnian, mereka juga akan bergabung. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kali ini aku akan melihat kemana kamu bisa pergi dan bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Derian Yan melihat ke kejauhan dengan mencibir dan secara bertahap mengepalkan tinjunya. Setelah terbang ke hutan yang jauhnya ratusan mil, Eric Qin mendarat. Segera tanpa henti, dia mengukir pola dewa di tanah. Itu terus terbang dan tidak butuh waktu lama untuk menggambar pola dewa berikutnya lagi.
Setelah menggambar 3 kali berurutan, kabut hitam agung memenuhi seluruh area. Hutan dengan radius 100 mil tertutup kabut. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mengejarnya, dia akan diganggu oleh kabut untuk sementara waktu dan kerohanian tidak akan dapat digunakan untuk menyelidiki. Bersambung.